semuanya. Kita dari kelompok nomor berapa sih? Nggak tahu, intinya kelompok kami. 7. Ya, kelompok 7. Kita ngeblok di Blok M. Bahan dikit walaupun pasar. Biar enak nih. Nah, kita kan bareng nih sama anak F4 nih. F4 semua tuh. Sama nggak tahu nih, nggak diajak satu. Sebelum itu kenalin dulu, nama saya Mama Suendra. Saya Bambang Trikoma ini. Saya Raki Gunawan. Oke, sampai jumpa nanti. Guys, di sini kita ada di Blok M Square. Kita di sini di TKP. Kita akan mewawancarai narasumber kita. Oke, ikutin. Nah, ini guys, narasumber kita. Boleh tahu Bu, nama Ibu siapa? Ya, nama saya Ibu Chani. Ibu Chani. Umur Ibu berapa? Ya, sekitar angka 3 ke atas lah. Dan itu rahasia balita di bawah umur 50 tahun. Iya. Apa saja Ibu yang jual? Dijual banyak nih, kebetulan yang kamu lihat sekarang ini pakaian, otomatis gue jual pakaian tas juga gitu kan. Sudah berapa lama Ibu berjualan? Kebetulan dari Jakarta ini baru ya, setahunan gitu. Oh, setahun. Bagaimana awal mula atau latar belakang Ibu berjualan? Awal mula ya pasti jatuh bangun kayak lagunya Christina ya, jatuh bangun gitu kan, nggak langsung jelek gitu sukses, pasti dari nol dulu lah. Ibaratnya kan dari setiap perusahaan itu, setiap dirikan wirausaha itu pasti dari nol dulu, ibaratnya kan gitu, ini modal dan lain sebagainya gitu kan. Iya. Apa saja persiapan serta modal awal Ibu berjualan? Kalau biasanya kalau persiapan untuk wirausaha yang saya tahu ini biasa harus ada modal, terus tempat yang strategis, terus sumber, misalnya kita menjualan apa nih, ya kan? Tujuannya apa nih, kita menjualan apa, misalnya makanan atau misalnya pakaian dan lain sebagainya, kita harus punya visi misinya, ya kan? Benar. Ada tempat, ada modal, ada barang yang kita jual belikan, dan juga ada skill kita, ya kan? Namanya kalau misalnya kita nggak punya skill, nggak punya visi misi untuk kedepannya gimana, otomatis kan takut rugi atau gimana kan? Iya. Harus siap gitu kan. Siap. Untuk ruginya harus direncanakan, planningnya harus secara tepat lah, tepat sasaran kayak gitu. Berapa kisaran harga jual produk yang Ibu jualan? Kalau misalnya harga kita berdasarkan ngikutin pasaran aja, standar aja. Dari setiap pasarannya misalnya umumnya berapa nih dari toko ke toko. Nggak mahal kok. Tergantung kita melihat kualitas barangnya, di mana kualitas barang itu bagus, harganya juga bagus. Tapi tenang, sesuai berdasarkan kalangan, semua kalangan ya. Dari ekonomi bawah sampai atas ada di sini semua. Di Blok M Square semua, silahkan. Berapa keuntungan yang Ibu dapatkan dalam sehari, sebulan atau setahun? Nah itu dia, kalau masalah profit atau gimana itu privasi. Setiap perusahaan, setiap toko juga itu pertanyaannya memang privasi banget ya. Setiap ada ada etika tersendiri yang harus yang boleh diomongin dan nggak boleh gitu kan. Ya istilahnya pasti namanya jualan pasti ada profit. Meskipun itu kecil maupun besar, itu silakan hitung sendiri dan Anda ntar juga bisa mengalaminya, ya kan? Model produk apa yang sedang tren atau banyak diminati? Kalau masalah fashion itu tergantung musiman. Sekarang nih katanya tahun 2024, buktinya sekarang musim yang jadul-jadul booming lagi, ya kan? Sebenarnya kalau fashion gitu berputar sih. Ini zamannya apa? Misalnya ada celana cutbray, ada celana kargo. Balik lagi tuh ke zaman dulu, cuman karena di warnanya yang lebih terang lagi, terus modelnya diperunik lagi dibanding yang dulu. Kalau dulu kan jadul banget, tapi sekarang kalau masalah mobil tuh dimodifikasi. Kalau misalnya baju dipermak atau gimana gitu. Nah, Kecil. iya, gimana sesuai dengan selera anak-anak sekarang, apalagi anak zaman muda sekarang tahu sendiri lah kalau fashion gitu kan. Produk apa yang paling best seller? Kenapa atau berapa? Nah, kalau masalah produk best seller itu kebetulan kalau di sini kan dekat perkantoran, yang aku lihat dekat perkantoran kebanyakan nih yang aku jual sih kemeja ya, kemeja, dan juga kalau misalnya banyak yang untuk pesta-pesta dress juga ada gitu kan, terus ada tergantung selera sih. Kalau misalnya bestseller itu gimana, pengennya sih kita namanya jualan bestseller semua ya. Bahan baku jaket seperti apa yang saling
yang sering diminati? Kalau jaket, nah kalau jaket itu tergantung dari orangnya. Ada misalnya anak muda nih sukanya merek ini, yang lain lagi merek ini. Ada model parasut, ada model jaket kulit dan lain sebagainya. Itu tergantung dari permintaan konsumen, ya kan? Iya. Jadi kita harus bisa jeli melihat pasar ini gimana nih sukanya nih anak muda. Kalau anak muda kan jaketnya begini sukanya, nih orang tua begini, nggak mungkin kan orang tua sama anak muda sama. Iya, Nah betul. kalau misalnya lagi tren jaket itu gimana, tergantung sesuai selera konsumen karena berbeda-beda, ya kan? Selanjutnya, apakah ada pesaing dalam penjualan produk dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau misalnya pesaing, kalau yang aku tahu ya, kalau misalnya bisnis itu pasti semuanya ada pesaing dan lain sebagainya. Ada pesaing yang misalnya langsung terang-terangan, ada yang pesaing misalnya diam-diaman, misalnya selimut dalam musuh dalam selimut, ada yang begitu ya. Tapi kalau menurut aku sih sah-sah aja kalau misalnya kita pesaing secara sehat atau gimana. Namanya itu kalau menurut aku sih, kalau ini namanya rezeki itu sudah ada yang ngatur ya. Rezeki itu sudah tertakar ibaratnya. Kita di sini cari nafkah, cari rezeki. Alhamdulillah sih semuanya memikirkan visi misi tokonya masing-masing, nggak ada untuk yang hal-hal seperti itu gitu kan. Yang terakhir nih Bu, harapan apa untuk usaha yang kedepannya? Kalau harapan setiap pemilik toko, setiap karyawan toko dan lain sebagainya pasti lebih maju lagi, lebih baik lagi dan lebih laku lagi, apalagi ekonomi semakin meningkat lagi. Kita lihat grafik kurva per tahunnya, kita pengennya kan kurva tuh meningkat ya kan, bukan ke bawah ya. Nah itu semua orang pasti sama seperti itu ya kan. Gimana income kita banyak, otomatis kan kita juga sejahtera. Sebenarnya kan begitu. Sudah? Ada lagi? Sudah Bu. Nah guys, terima kasih sudah nonton hasil wawancara kami. Kalau kita ada salah, mohon